Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, untuk Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang saat ini tidak bisa bergabung untuk ibadah di gedung gereja, maka kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui video online. Oleh sebab itu, kita tidak usah berkecil hati, walaupun kita yang saat ini masih di rumah, tidak bisa bergabung untuk ibadah minggu di gedung gereja, kita akan masih bersama-sama melayani panjenengan semua agar iman kita tetap terpelihara. Sebelum kita menerima sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur bila saat ini Tuhan akan menyapa kami melalui firman-Mu. Terima kasih ya Allah, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, untuk kami menikmati kehidupan dan menapaki hari-hari pemberian Tuhan. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Sang Sumber Sabda yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan terambil di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Roma 9 ayat 1 sampai ayat 5, yang demikian sabda Tuhan. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta, suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum bangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia kita semua, yang menerima sabda Tuhan, merenungkan serta melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil di dalam Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5. Dan kita diberikan tema belas kasih Allah mendatangkan berkat. Belas kasih Allah mendatangkan berkat. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, Pasamuan GKJ Argo Mulyo, dalam setiap kehidupan manusia tentunya kita membutuhkan belas kasih dari seseorang. Siapa yang di antara kita membutuhkan kasih sayang atau belas kasih sayang dari pasangan, dari keluarga, atau orang-orang yang mengasihi dan yang kita kasihi. Maka apa yang kita minta tersebut di dalam belas kasih yang kita terima, itu akan mewujudkan di dalam kehidupan kita, akan dayani, akan mendorong di dalam kehidupan kita untuk merasakan kasih Allah melalui orang-orang di sekitar kita. Ketika kita sudah menerima kasih Allah tersebut, maka kita pun juga diajak untuk membagikan kasih Allah itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, mulai di dalam kehidupan keluarga kita, di lingkungan kita, di gereja kita, dan di mana kita berada, di mana kita bekerja, dimanapun kita ditempatkan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bacaan kita Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Di situ diceritakan bagaimana Rasul Paulus menceritakan kegelisahan, menceritakan bagaimana di dalam dirinya masih merasakan ada kegundahan, terusik,
bagaimana Rasul Paulus mengalami rasa sedih, sangat berduka cita ketika melihat bangsa Israel, umat Allah. Mereka percaya dengan Taurat, mereka percaya dengan Mesias yang akan datang. Tetapi ketika Mesias datang, mereka tidak tahu. Mereka menolak kedatangan Mesias yang sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, di dalam Taurat Musa. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, bagaimana Rasul Paulus ketika pada waktu itu belum bertobat. Ketika Rasul Paulus pada waktu itu masih menjadi orang yang menganiaya, mengejar-ngejar orang Kristen, di mana apa yang dilakukan ketika dia mampu mengejar, menangkap orang Kristen, menganiaya, dan bahkan membunuh setiap orang yang menjadi pengikut Tuhan Yesus. Ada rasa kepuasan, ada rasa bangga di situ ketika Rasul Paulus sudah melakukan apa yang menjadi keyakinannya pada waktu itu ketika ia belum bertobat atau masih memiliki nama Saulus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di dalam setiap kehidupan kita, ketika kita belajar dari Roma pasal 9, di situ diceritakan bagaimana Paulus bertobat ketika Paulus melihat Allah secara pribadi, bertemu bertatap muka dengan Allah secara pribadi, dan akhirnya Paulus mengalami kebutaan, tidak bisa melihat. Tetapi ketika Paulus, dia percaya di dalam penglihatannya, dia bergumul, berbicara, bercakap-cakap dengan Allah, bahwa yang dikejar, yang dianiaya, yang dibunuh, gereja-gereja yang sudah dibakar itu adalah Yesus sendiri. Maka Paulus atau Saulus sebelum bertobat, dia merasakan bahwa segala sesuatu yang sudah dilakukannya ketika belum berjumpa dengan Tuhan Yesus itu adalah sebuah kesia-siaan. Makanya di dalam cerita Roma pasal 9 ayat 1 sampai 5, Paulus sangat bersedih, Paulus sangat berduka cita ketika dia sudah bertobat, tetapi menyaksikan, melihat sendiri orang-orang sebangsanya, sekaumnya, yaitu orang Israel, dalam hal ini adalah orang Yahudi. Bagaimana mereka adalah umat pilihan Allah, bagaimana mereka sudah mendapatkan janji Allah, tetapi mereka tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu sudah datang di dalam kemanusiaannya. Bagaimana Tuhan Yesus itu sudah hadir di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Makanya Paulus sangat bersedih. Paulus sangat berduka cita. Ini adalah bagaimana gambaran Rasul Paulus sangat mengasihi bangsanya. Karena dia tidak mau apa yang sudah ia terima, apa yang sudah ia rasakan itu berhenti di dalam hidup Paulus. Dia harus mau membagikannya kepada orang-orang Yahudi, kepada umat Israel secara khusus, agar mereka juga percaya bahwa Tuhan Yesus itu sudah datang di dalam kemanusiaannya, memberikan hidupnya bagi dunia ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus ingin supaya bangsanya itu juga menerima anugerah Allah sebagaimana pengalamannya yang telah dirasakannya sendiri. Sama, karena Saulus atau Paulus ini sudah menerima anugerah Allah. Paulus sudah bertobat, Paulus sudah menerima keselamatan, meninggalkan sesuatu yang dahulu dikerjakannya, yaitu mengejar, menangkap, dan bahkan membunuh orang Kristen. Semuanya sudah ditinggalkan. Paulus sudah bertobat, dan itu adalah anugerah dari Allah yang harus juga dirasakan oleh bangsanya, yaitu bangsa Israel. Karena apa yang dialaminya tidak mau dinikmatinya sendiri. Inilah Paulus.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, dahulu Rasul Paulus melawan dan menganiaya jemaat dengan memikirkan bahwa hal itu adalah pengabdiannya kepada Allah. Bayangkan, ketika Paulus belum bertobat, masih bernama Saulus, segala sesuatu yang dilakukan, dikerjakan, menganiaya jemaat Allah, itu adalah sebuah pengabdian, sebuah kekeliruan yang menurut Saulus itu adalah yang baik bagi Allah. Ternyata itu adalah sebuah kesia-siaan. Oleh sebab itu, setelah Paulus berjumpa dan menerima anugerah Tuhan Yesus yang dulu dianggapnya berfaedah, ternyata itu adalah sebuah kesia-siaan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, Paulus menyadari betul bahwa anugerah Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang tersendiri. Bagaimana pengampunan yang diberikan Allah kepada Paulus itu akan membuat Paulus diperbaharui. Kenikmatan anugerah Allah itu akan membuat Paulus menyadari bahwa dirinya yang pada waktu itu sia-sia. Segala sesuatu yang dilakukan itu tidak ada artinya. Ternyata mendorong, ternyata menginspirasi bahwa segala sesuatu yang sudah dikerjakan, dilakukan, dan itu salah, dan disadarinya, maka kesadaran itu membuat Paulus bisa menerima dan mengalami anugerah Allah, yaitu keselamatan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, di situ diceritakan Paulus berani berkorban. Bagaimana Paulus berani agar di dalam kehidupannya Paulus sangat berduka cita, Paulus sangat bersedih, dan bahkan demi bangsanya Paulus rela terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaranya menerima anugerah keselamatan dari Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini adalah sesuatu yang sangat krusial. Ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh manusia. Bagaimana kasih Allah itu mampu membuat Paulus berani berkorban agar dirinya terkutuk dan terpisah dari kasih Allah, agar bangsanya itu bisa percaya. Orang-orang Yahudi mau percaya bahwa Yesus itu sudah datang, bahwa Yesus itu adalah Raja yang mampu memberikan keselamatan bagi hidup orang Israel dan semua umat manusia. Tidak mudah dan tidak gampang. Bagaimana Paulus berani terkutuk, Paulus berani terpisah dari kasih Allah. Pengorbanannya itu dilakukan agar orang-orang Yahudi, orang Israel itu mau percaya kepada Allah yang sudah datang, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, dari bacaan ini ada poin penting yang akan menuntun dan membawa di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah menerima kasih Allah, bagaimana kita sudah menerima belas kasih Allah yang akan membawa di dalam kehidupan kita, menyaksikan karya Allah yang begitu nyata. Yang pertama, Paulus menyadari bahwa di dalam dirinya adalah sebuah kehidupan yang fana. Di dalam kefanaannya terdapat kelemahan. Di dalam kelemahan Paulus jatuh di dalam dosa ketika ia belum bertobat. Tetapi ketika Paulus berjumpa secara pribadi dengan Allah, berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus, Paulus tersungkur, merendahkan diri. Di situ menceritakan dan menggambarkan bahwa orang Yahudi ketika bersujud serendah-rendahnya, itu membuktikan bahwa Allah itu adalah Allah itu adalah Raja, Tuhan yang memiliki kedudukan setinggi-tingginya. Kalau kita mau bersujud serendah-rendahnya, maka kita akan memberikan penghormatan
kepada Allah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Paulus merendahkan diri, merendahkan hidupnya untuk menyaksikan karya Allah yang begitu tinggi, yang begitu luar biasa. Agar Paulus menerima keselamatan. Ketika Paulus sudah menerima keselamatan, maka keselamatan itu tidak mau dinikmatinya sendiri. Paulus mau berbagi. Paulus membagikan apa yang sudah ia rasakan kepada bangsanya, yaitu orang Yahudi, orang Israel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Kristus, ini yang tidak mudah. Bagaimana ketika kita sudah menerima anugerah Tuhan, karena anugerah Tuhan itu bermacam-macam. Salah satunya adalah keselamatan, kesehatan, rezeki, pengetahuan, keterampilan, dan yang lainnya. Ketika kita sudah menerima bagian-bagian yang ada di dalam kehidupan kita, yang merupakan bukti kasih Allah, belas kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mau membagikannya, menceritakannya kepada orang banyak? Atau justru kita seperti orang-orang Farisi? Karena latar belakang orang Farisi itu mereka percaya kepada Allah, tetapi dia merasa yang paling benar sendiri, merasa yang diselamatkan sendiri, dan merasa yang akan menikmati surga itu sendiri. Oleh sebab itu Paulus mengkritik. Karena Paulus pada waktu itu juga memiliki pendidikan yang tinggi sebagai orang Farisi. Yang juga belajar akan Taurat. Segala sesuatu dikerjakannya. Mengejar orang-orang Kristen, menangkap dan bahkan membunuh orang Kristen. Paulus sangat hafal. Paulus sangat mengetahui bagaimana Taurat itu mengajarkannya di dalam kehidupannya. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita kerjakan? Dan apa yang sudah kita bagikan ketika kita sudah menerima belas kasih Allah di dalam keselamatan yang kita terima? Sudahkah kita bagikan? Sudahkah kita ceritakan? Sudahkah kita membagikannya itu untuk semua orang? Agar semua orang juga menyaksikan karya Kristus di dalam anugerah kehidupan yang kita terima. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, minggu ini kita sudah memulai mengadakan ibadah di gedung gereja. Yang saat ini berada di gedung gereja, dan mungkin yang saat ini juga belum bisa hadir untuk beribadah bersama-sama di gedung gereja. Maka apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan, dan apa yang sudah kita nikmati saat ini, itu karena belas kasih Allah yang mampu menuntun dan mendorong kita untuk kita menceritakan. Kalau kita sudah diizinkan untuk beribadah di gedung gereja dengan protokol kesehatan yang ketat, maka kita harus mentaatinya itu. Agar kita bisa menceritakan, membagikannya bahwa kita sudah melakukan sesuai dengan prosedur atau standar kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak tempat duduk, diukur suhu, dan yang sebagainya. Itu merupakan bukti kasih Allah yang menolong kita untuk mentaati sebuah peraturan. Agar keselamatan itu tetap terjaga. Agar kenyamanan itu tetap terjaga. Dan kita bisa merasakan dan membagikan belas kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Ketika kita diizinkan untuk memulai kehidupan yang baru. Atau memulai di dalam tatanan kehidupan yang baru. Di dalam setiap kegiatan gerejawi. Oleh sebab itu, apa yang kita terima dari bacaan kita saat ini mendorong. Mari kita merendahkan diri kita, merendahkan hidup dan hati kita. Bahwa Allah akan berkarya, sama seperti apa yang sudah dialami oleh Paulus. Mungkin latar belakang kita, mungkin buruk, mungkin jahat, mungkin tidak baik, atau belum baik. Tetapi ketika Allah mau berkarya, maka kita tidak bisa menolak.
Paulus tidak bisa menolak karya Allah di dalam kehidupannya. Paulus tidak bisa menghindar. Paulus tidak bisa menolak apa yang diinginkan Allah. Begitupun juga di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa menolak apa yang akan dikerjakan Allah di dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Maka bersiaplah, maka bukalah hati kita agar Allah berkarya. Dan ketika Allah berkarya memakai kehidupan kita, sama seperti Paulus, maka kita pun harus berani berkorban, berani memberi belas kasih kepada seseorang, agar orang lain juga menerima keselamatan dari Allah. Kehidupan yang kekal, kenikmatan surgawi yang tidak bisa tergantikan dengan apapun. Selamat membagikan belas kasih Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Dimulai dari keluarga kita, dari gereja kita, di mana kita berada. Biarlah belas kasih Allah itu juga bisa dibagikan dan dirasakan oleh semua orang. Selamat hari Minggu, selamat memulai di dalam tatanan kehidupan yang baru. Roh Kudus menolong dan menuntun kita.